Kita membahas dari terapannya dulu. Nih, terapan. Kok berisik banget ya, sebentar. Terapan limit dalam soal cerita ya. Kalau terapan limit, nah ini nih, kalau soal limit itu sudah diterapkan dalam, ini kenapa ada Vivian? Vivian salah masuk kamar. Ya udah, biarin. Terapan limit itu pasti hanya limit X mendekati angka saja ya, tak hingga itu nggak mungkin ada, jadi lebih gampang. Saya cari soal dulu sebentar, limit. Terapan yang pertama itu tentang, saya ambil yang di modul aja ya, nanti kita jabarin yang dari modul. Terapan limit itu apa saja sih, Bu? Nah, jawab. Jadi, perhatikan, nih, kenapa ini merupakan terapan limit? Ini loh, nih. Ada limit di sini, Bu. Kalau misalnya nanti di soalnya itu tidak ada lambang limitnya, kita membuat lambang limit sendiri. Itu clue-nya di mana nih contohnya? Nah, sebentar. Supaya kalian juga bisa membandingkan ini soal terapan limit atau bukan gitu ya. Nah, yang lainnya ini. Nah, perhatikan. Ini kita sekaligus nih. Nih, yang ini, Bu, yang ini nggak ada kata-kata limitnya. Di mana saya bisa mengetahui bahwa ini adalah terapan limit? Nah, perhatikan. Dia ada kata-kata ini. Nah, nih. Ini adalah kata-kata limit. Nah, ini nih dia. Oke, oh oke, ini soal limit. Nah, atau nih, limit itu terapannya adalah di pergerakan sebuah mobil atau pergerakan tadi lempeng ya, lempeng yang dipanaskan memuai. Nah, ini bergerak nih sebuah logam, lempeng logam dipanaskan kemudian dia memuai pertambahan luas. Nah, ini ada pergerakan ya, ada pergerakan di sana. Ini pasti ada limitnya di sana. Karena hal yang bergerak itu pasti ada limitnya. Nah, misalnya ditanya ini sumbu X nih misalnya, ini sumbu Y-nya di sana nih. Nah, dipanaskan ini misalnya berapa derajat gitu ya, titik-titik derajat Celcius. Nah, misalnya dipanaskan suhu misalnya baru 10 derajat Celcius, belum tambah. Kemudian 20 derajat Celcius, oh udah mulai. Nah, udah mulai bertambah ya ini. Nah, ini pergerakannya. Nah, terus ditanya nih, kalau dipanaskan sampai suhu misalnya 200 derajat Celcius misalnya, dia pergerakannya udah di mana? Nah, ini kalau variabel bebasnya derajat Celcius ya. Kalau di sini ini adalah T, T-nya adalah waktu. Jadi pergerakannya adalah ini fungsi pertambahan pertambahan luasnya ya. Hitungannya adalah dalam waktu, bukan dalam derajat. Berarti ini adalah T di sini. Nah, dipanaskan 5 menit. Nah, dia bertambahnya di mana? Nah, ini berarti 5 menit. Ini misalnya ini 5 menit ya. 5 menit. Nah, maka dia ada di mana nih letaknya? Nah, sama ya. Ini limit sini. Limit kiri, limit kanannya ya. Nah, caranya gimana? Substitusi aja gitu kan pertama. Kalau nggak bisa disubstitusi ketemu 0/0, ya udah kita mencari cara lain, faktor atau kali akar sekawan gitu ya. Modelnya. Itu konsep limitnya ada di situ. Jadi tetap ini berkaitan dengan ketinggian grafik kita ada di mana gitu ya saat 5 menit. Nah, ini adalah pertambahan luas lempengnya tadi. Nah, kalau yang mobil tadi, mobil bergerak, pasti pergerakan sesuatu itu ada jarak, ya enggak? Jarak, ini adalah jarak.
Jadi nanti kalau ada soal berkaitan dengan jarak itu bisa meter, bisa kilometer, bisa sentimeter gitu ya. Tergantung nanti konteks ceritanya apa. Kemudian ada jarak, pasti ada kecepatan. Nah, ini adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu nama lainnya adalah kelajuan atau laju, sama aja ya. Satuannya apa? Nah, kalau laju, kecepatan itu pasti sudah meter per detik atau sentimeter per detik atau kilometer per jam. Nah, gitu ya. Atau kilometer per jam. Jam itu biasanya hours. H ya biasanya ya. Nah, begitu. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu A. A itu apa? Percepatan. Nah, ini waktu kalian SMP ya, belajar ini ya. Percepatan. Nah, percepatan itu lambangnya pasti kalau tadi jaraknya adalah meter, ya udah meter per second kuadrat gitu ya pasti ya. Saya nggak bisa ketik kuadrat di sini. Saya annotate aja. Kuadrat. Nah, begitu. Jadi pokoknya kalau ada 3 soal ini berkaitan dengan jarak, tempuh, kemudian kecepatan, pertumbuhan, keuntungan ya. Nah, itu di ekonomi juga ada. Kecepatan pertumbuhan, laju pertumbuhan keuntungan, percepatan pendapatan keuntungan. Nah, itu ada juga ya. Karena bergerak. Sesuatu yang bergerak itu pasti ada jarak tempuhnya, ada kecepatannya, ada percepatannya. Jadi topiknya apa aja? Ya bisa logam yang dipanaskan memuai, bisa mobil yang bergerak, bisa pertumbuhan keuntungan gitu ya, pertumbuhan pendapatan gitu ya kalau di bahasa ekonomi. Apakah paham? Terapan limit konteksnya hanya ini, nggak kemana-mana. Pokoknya sesuatu yang bergerak, sesuatu yang punya kecepatan, sesuatu yang punya percepatan itu masuk di terapan limit gitu. Limitnya bagaimana nanti konteksnya? Nah, ini nanti nyambungnya ke sana. Jadi nanti kalau yang diketahui adalah rumus jaraknya, nah ini adalah pertambahan luas. Pertambahan luas itu berarti jarak tempuhnya gitu ya, logika sederhananya. Nah yang diketahui fungsi ft, kemudian yang ditanya kok kecepatannya. Oke, berarti kita pakai logika nih. Kecepatan itu rumus dasarnya adalah delta pertambahan luas. Jadi delta itu adalah perubahan pertambahan luas dibagi perubahan waktu. Nah, ini rumusnya selalu seperti ini. Kalau nanti rumusnya ini nggak ada nih, Ibu nggak ngasih rumus ini nih, ya udah kalian udah logika sederhana aja. Kalau kalian mau mencari kecepatan, pasti gini, kecepatan saat T-nya 3 misalnya, dikurangi kecepatan saat T-nya 1, ya kan? Delta delta S dibagi delta T gitu ya. Lalu. Nah, delta F itu siapa? Berarti F T2 nih. T2 dikurangi F T1. Nah, ini logika mudahnya. Jadi kayak menghitung rata-rata di statistik ya. Berarti di sini waktu yang terakhir dikurangi waktu pertama dia jalan. Nah, jadi kalau kalian mau cari kecepatan rata-rata mobil, berarti kecepatan paling tinggi dia berapa, kemudian dikurangi saat waktu dia mulai berjalan dibagi waktu tempuhnya gitu ya. Nah, karena dia menanyakan saat T-nya 5 aja, oh berarti ini pakai limit. Nah, ini ya. Nanti biasanya dia akan menyebutkan saat T-nya mendekati 5. Nah, T mendekati 5, ya udah di sini kalian menuliskan ada limitnya di sini ya.
T-nya mendekati 5. Nah, begitu. Begitu ya caranya ya. Oke, sekarang kita jawab nih. Coretannya saya hapus ya. Oke. Sekarang kita akan menjawab soal yang ini. Yang ditanya apa? Nah, kita selalu analisanya dari yang ditanya dulu. Ditanya itu adalah tentukan kecepatan. Nah, ini dia. Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan. Ayo. Yang ditanya itu kecepatan nih. Saya warnain deh biar kelihatan. Nah, kecepatan itu yang mana kita cari nih? Ini FT, bukan. Itu adalah pertambahan luas. Berarti kita cari nih kecepatannya. Ya udah, ini dulu nih. Nah, mana nih kursornya? Nih. Nah, saya enter ke bawah dulu ya. Oke, udah turun. Nah, sekarang kan yang ditanya saat T-nya 5. Oke, berarti T1 ini kita ganti jadi, nah, ke sini aja. T1-nya itu yang diganti 5. Jangan pernah T-nya yang kalian ganti 5 ya. Pasti yang T1-nya. T-nya itu adalah variabel bebasnya. Nah, rumus kita udah jadi seperti itu. Sekarang kita cari satu-satu nih. FT. FT kita udah diketahui nih di soal. Nah, kita tinggal kopas, pindahkan ke sana. Oke. Kemudian apa lagi? F5. Nah, kita hitung F5 nih. Gimana cara menghitung F5? Vito, gimana cara mendapatkan nilai F5? Gimana nih? T-nya diganti 5 bukan, Bu? Oke, ke sini ya. Ke fungsi FT ya. Iya, Bu. Ya. Masukkan ke sana 5. Yang ini juga 5. Sip. Dah, sama dengan 0,36 dikali 25 berapa, Vito? Ini deh, ini dulu nih. 0,6 dikali 5 dulu, Vito. 3,0, Bu. 3. Oke, sama dengan yang 0,36 kali 25. Sebentar ya, Bu. 9, Bu. 9, berarti 9 tambah 3 sama dengan 12 ya. Oke, dapat nih 12. F5-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke soal ini. Ke rumus ya. Masukkan ke rumus yang ada di soal. Nah, sama dengan. Nah, kita ganti sekarang. Ini P-nya saya buang. Nah, FT-nya itu kita ganti pakai rumusnya nih. Kita gantikan semua FT. Nah, berubah. F5-nya tadi kita udah ngitung 12 nih. Masukkan aja ke sana langsung 12. Oke. Udah jadi nih. Nah, inilah yang disebut sebagai permasalahan limit. Nah, ini dia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan limit gitu ya, soal limit nih. Nah, analisa yang di sini kita udah selesai, berarti kita tinggal mengerjakan nih soal matematikanya. Limit 0,36T kuadrat plus 0,6T dikurangi 12 dibagi T min 5. Untuk T mendekati 5, hasilnya sama dengan berapa? Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Apa yang harus dilakukan? Analisanya gimana? Kalau kalian dapat soal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Disubstitusi, Bu. Substitusi
Oke. Saya enter dulu. Langkah pertama karena. Langkah pertama, analisanya ya. Karena T mendekati 5, maka cara pertama yang harus dilakukan adalah, sebentar saya ada ya kelebihan, adalah substitusikan T sama dengan 5 ke fungsi. Nah, ini syarat yang wajib ya. Langkah pertama itu adalah substitusi. Nah, sekarang kita masukkan nih sama dengan. Nah, sekarang kita substitusi ke sana T-nya. Saya copy fungsinya aja. Nih, perhatikan. Kalau kalian substitusi, maka limitnya dibuang ya. Masukkan 5 ke sana. Ini juga 5. Yang bawah ini juga 5. Nah, hasilnya sama dengan pembilangnya jadi berapa nih? 0, Bu. 0, oke. Karena ini 12 ya. Ini kita udah ngitung tadi di sana nih, 12. Berarti ini 12 dikurangi 12. Kemudian bawahnya 5 kurangi 5 ya udah 0. Jadinya kita dapat 0/0. Oke. 0/0 itu adalah bentuk tak tentu ya. Ini adalah bentuk tak tentu. Nah, karena masih didapat bentuk tak tentu, maka harus diapakan lagi nih? Cara berikutnya harus diapakan lagi nih? Tias. Apa langkah selanjutnya harus diambil? Apa ya? Difaktorin bukan sih, Bu? Difaktorkan, maka kita harus memfaktorkan. Tujuannya apa memfaktorkan? Tujuannya apa? Tujuan pemfaktoran apa ya? Agar apa ya? Kira-kira apa ya? Biar lebih mudah nggak sih, Bu? Biar lebih mudah. Bukan itu ya. Biar lebih mudah itu pengerjaannya, tapi kalau yang sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih? Nanti supaya lebih mudah itu nanti akan mengikuti. Jika tujuan yang utama itu terjawab. Apa ya kira-kira ya? Kenapa harus difaktorin? Ini loh. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan konsep ya. Konsep dasar nih. Kalau kalian ngerti nih setiap kalian menjawab, kalian bisa kasih catatan-catatan seperti ini, nih oke banget. Kalian berarti udah paham konsep bener gitu. Kenapa? Jadi jangan sampai kalian mengikuti rule langkah-langkah yang Ibu kasih tanpa mengetahui alasan-alasannya ya. Pokoknya setiap step itu kalian harus cari tahu nih kenapa. Ini kenapa nih? Bu, ya udah sih 0/0 aja udah selesai, kenapa harus dilanjutin lagi? Nah, ini juga harus kalian pertanyakan juga. Kenapa sih Bu 0/0 kok belum selesai? Nah, terus harus dilanjutin, ini difaktorkan lagi. Kenapa sih harus difaktorkan? Kan itu harus ditanyakan ya. Supaya nanti kalian juga terbiasa nih kalau kalian menemukan suatu masalah, kalian harus selalu mencari akar masalahnya gitu kan, supaya solusinya benar kalian ambil itu. Decision maker kalian juga bagus gitu ya jadinya. Apa ya kira-kira ya? Yang lainnya mungkin bisa bantu.
Kenapa harus difaktorin? Kenapa 0 per 0 belum selesai? Kita selesaikan aja udah di 0 per 0. Alasannya apa? Kenapa ya? Siapa yang tahu alasannya? Julia apa, Juli? Halo, ya. Ya, dengar. Masuk. Kenapa? Saya pakai jawaban saya sendiri ya, Bu. Iya. Itu yang lebih bagus apa? Kalau memfaktorkan tuh untuk menyederhanakan, Bu. Jadi biar nanti bisa dicoret ataupun ya gitulah, Bu. Pokoknya buat disederhanakan, Bu. Oke. Memfaktorkan tujuannya agar bisa disederhanakan. Nah, tadi berarti mirip sama jawabannya siapa tadi ya? Dias ya? Supaya sederhana. Nah, kalau jawaban yang lain apa? Biar jawaban aslinya ketemu. Biar jawaban aslinya dapat. Oke, Rio. Apalagi selain dua jawaban tersebut? Karena dia dari bentuk tertentu nggak sih, Bu? Gimana, Sari? Karena dia bentuk tak tentu gitu. Karena dia bentuk tak tentu. Iya, terus tujuannya. Tadi Dias, Julio, Rio tadi udah mulai mendekati ke arahnya. Jadi ini nyambung juga nih. Ini kenapa 0 per 0 itu nggak boleh? Nyambung sebenarnya mereka. Bentuk tak tentu kenapa nggak boleh gitu? Apa alasannya? Apa ya kira-kira ya? Bu, saya mau nyoba, Bu. Boleh. Ya apa? Karena apa? Tidak ada ketinggian Y-nya, Bu. Karena tidak ada ketinggian Y-nya. Untuk yang 0 per 0 ya? Iya, Bu. Oke. Bentuk tak tentu itu yang nggak diketahui ketinggiannya di mana ya? Oke. Ada lagi? Yang lain mungkin? Kenapa kalau bentuknya 0 per 0 kita harus mencari cara yang lain? Nah, khusus soal ini kita harus memfaktorkan. Tujuannya adalah apa sih? Tadi beberapa teman menjawab agar sederhana, Bu. Boleh, apa? Kan kalau limit kan kita cari limitnya, Bu. Kalau 0 per 0 kan berarti belum ketemu limitnya. Berarti itu belum ada jawabannya gitu. Ya, terus? Jadi kita harus faktorin. Harus faktorin. Nah, difaktorkan itu berarti kita akan mencari apa? Nah, saat memfaktorkan, oke, ini clue berikutnya. Saat memfaktorkan, itu kan kita mencoret sesuatu ya, tadi Julio bilang, supaya kita bisa coret sesuatu itu ya, Julio ya, mana tadi Julio? Yang dicoret itu apa, Julio? Julio? Yang dicoret itu apa? Kalau saat difaktorkan kan tadi supaya bisa menyederhanakan gitu kan? Ya, yang disederhanakan itu yang dicoret itu kan? Benar nggak? Nah, yang dicoret itu apa? Yang dicoret tuh biasanya pembilang sama penyebutnya, Bu, kalau sama, Bu. Oh, oke, di sini ya. Pembilang dan penyebut kalau sama. Ya. Kalau nggak sama, nggak ada yang dicoret dong. Iya, benar. Apakah kalau apa? Yuk, apa? Terusin. Bentar.
Iya sih Bu, bener Bu. Berarti kalau misalnya sama bisa mencoret dengan penyebutnya, tapi kalau beda ya nggak tahu. Bingung. Oke, ya udah nih. Kita lanjutin dulu deh. Kita lanjutin dulu mencari solusi nih. Difaktorkan ya. Ya udah kita faktorin dulu aja. Ini jawabannya kita cari nanti belakangan. Ini masih saya titik-titik ya. Nih, perhatikan. Kita faktorkan kan tadi. Nah, kita ambil nih soal ini, kita faktorin. Gimana cara cepat memfaktorkan? Ini sama dengan, kan kita harus cari trik ya. Jangan sampai kelamaan mikir nanti soalnya banyak nggak selesai-selesai gitu kan. Kita harus punya trik nih. Matematika itu kan ilmu yang mempelajari banyak trik. Apa yang mau difaktorkan? Kira-kira? Ini saya mau mematahkan pendapatnya Julio tadi, kalau sama dicoret, kalau nggak sama ya nggak dicoret. Nah, itu saya mau mematahkan pendapatnya Julio yang itu. Nah, sekarang apa yang mau kita faktorkan? Gimana cara memfaktorkan fungsinya ini? Siapa yang udah ketemu jawabannya? Gimana cara cepat kita memfaktorkan? Siapa yang mau kita faktorin? Jadi kalau soal terapan kemungkinan besar ini pecahan ya angkanya ya. Jadi jangan berharap kalian mendapatkan angka bulat di terapan. Biasanya sih pecahan. Karena terapan itu kan mendekati yang real gitu ya, realita. Nah, kita harus memfaktorkan yang pecahan-pecahan seperti itu. Gimana kita bisa cepat memfaktorkan itu kan? Kita harus cari trik ya. Nggak mungkin kalau matematika itu nggak ada triknya, nggak mungkin. Pasti ada. Gimana caranya? Kira-kira. Siapa yang mau difaktorkan? Kira-kira siapa yang udah dapat jawabannya? Siapa udah tahu? Ales mungkin? Siapa yang difaktorin Ales? Kayaknya bukan, Bu. No, bukan. Siapa yang difaktorin ya? Kok bukan T? Siapa ya? Siapa? Pembilangnya Bu. Oh, pembilangnya? Iya, pembilangnya itu siapa? Yang mau difaktorin siapanya gitu. Yang nanti mau dicoret sama Julio tadi tuh, Julio. Yang mau dicoret itu siapa? Gilby, ketemu? Siapa yang akan difaktorkan? Siapa ya? Kok Bu Helen tuh kalau nanya kok yang susah-susah sih? Yang itu bukan sih Bu, yang apa? 0,36T. Iya, tadi di pembilang dan penyebut pasti akan kita faktorkan. Tapi yang mau kita faktorkan itu apa, Gilby? Ini ya? saya giring kalian mendapatkan clue-nya nanti supaya kalian saat memfaktorkan itu cepat. Siapa ya kira-kira ya? Fred. Siapa Fred? Nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu ya. Bu Helen kalau nanya tambah pusing ya. Gabriel. Iya, Bu. Apa ya yang mau difaktorkan dari pembilang itu apa? Saya nyangkutnya T-nya, Bu. T-nya? No, bukan T-nya. Siapa ya? Kalau cuma T kamu jawabnya nggak tepat. Mario? Apa 12 Mario? Ya? 12 ya? No, bukan. Kuadrat, Bu. Kuadrat? No, bukan. 5, Bu. 5? No, bukan. Feli? Tania?
Ayo apa? Javano? Jose? Kinan? Jonathan? Mary? Apa ya yang difaktorin? Aurel? Apa ya yang difaktorin ya? Itu? Ari? 0,6 T kuadratnya. Bu. Apa? 0,36-nya No, T no, kuadrat. no. Apa ya? Julio, kamu udah dapat belum? Saya balik-balik ke Julio lagi pokoknya. Jul, kamu tanggung jawab. Belum. Apa ya? Kalian nih, ini harus ingat lagi nih soal yang gampang daripada tak ingat nih. Apanya coba? Apa coba? 6, Bu. 6. 6? No. Bukan. Ji, jangan diem aja, Ji. Jawab, Ji. Apa ya, Ji? Bu ya? Ya apa ya? Apa kira-kira? Berapa ya, Bu ya? 12. No. Enggak. Nah, itu kan ini. Kalian tuh perhatikan nih kalau Bu Helen ngomong ya, nih perhatikan. Kalau kalian saat mau memfaktorkan, ini kemana dulu nih? Dia kemana dulu? Pindah ruas dulu. Nah, itu dong. Pindah ruas tujuannya biar kita dapat apa? Jadi apa nih? Pindah ruas jadi apa? T-5. Jadi Nah, T-5. Nah, sekarang udah kelihatan siapa yang mau kita faktorin? Siapa yang mau kita faktorin? Apa? Siapa yang mau kita faktorin jadinya? Hah? Penyebutnya, Bu. Apa? Penyebutnya. Penyebutnya? Disebutin aja. Siapa? T-5. Ya ini yang udah kita geser ke sinilah, ini yang akan kita faktorin. Mana kok nggak muncul ya? Ini saya merah-merahin deh. Tuh. Ini tanda kita akan faktorkan dia. Kita akan buang T-5 dari fungsi kita. Dia biang kerok. Dia itu penyebab dia 0/0. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus faktorkan? Kita mau buang biang kerok nih penyebab 0/0. Oke. Jadi Julio pasti ada yang bisa dicoret, oke? Kalau nggak ada yang bisa dicoret, soalnya salah. Balikin ke Bu Helen, soalnya salah gitu, oke? Paham ya? Jadi selain kalian bisa mengerjakan soal, kalian bisa menganalisa nih soalnya Bu Helen bener apa enggak nih? Jangan-jangan Bu Helen bikin soalnya salah, kan bisa jadi loh ya. Bu Helen juga manusia, oke? Cara ngeceknya gitu. Jadi ini T-nya kita pindah ruas dulu ke kiri. Kita mau cari tahu nih sebenarnya biang kerok 0/0 itu siapa ya? Nah, ini T-5, berarti kita mau ambil nih T-5 dari pembilang juga. Pokoknya pembilang ini saya buang nih, saya faktorin. Ada satu faktornya yaitu T-5. Oke, sekarang tugas kita mencari faktor yang kedua nih. Nah, jadi jangan paksa kalian langsung memfaktorkan dari sini. Ini berarti T apa ya? Nah, ini waktu kelas 10 kan? Kalian mikirnya lama kan? Ya nggak? Ingat nggak? Berapa ya angkanya di sini? Berapa ya? Mikirnya lama sekali ya, nggak selesai-selesai. Ini soal limit. Maka kalian lihat nih selalu ini biang keroknya siapa. Supaya kita langsung tahu nih, oh salah satu faktornya adalah T-5 nih. Harus kita paksa muncul T-5 dari atas dan bawah. Supaya dia nanti kita coret-coret kan begono. Oke, paham ya Julio? Harus ada yang bisa dicoret. Nggak boleh, ini nggak ada yang bisa dicoret nih. Nggak mungkin ya, karena 0/0 ini berarti ada biang kerok gitu ya. Paham? Oke, sekarang kita lanjutin nih. Berarti faktor yang satunya gimana nih cara carinya? Nah, saya ajarkan pakai dua cara nih. Kita pakai cara
cepet. Biasanya kan kalian suka cara yang cepet-cepet. Caranya adalah gini. T ini harus dikali apa supaya dapat 0,36 T kuadrat. Kali apa yo? Kali apa ya? Apa yo? 0,36 T. 0,36 T. Oke. Nah, sekarang bagian yang kedua. Min 5 ini harus dikali apa ya? Supaya dapat min 12. Kali apa? Min 5 harus dikali dengan apa? Supaya dapat min 12. Nah, tanda tanyanya jadi berapa nih? Ya, gimana cara carinya? Berapa ya? Berapa? Bayu, kamu masih di dalam? Bye. Bayu hilang. Kali berapa? Oh, Damian juga. Oh, Bayu barusan bilang Damian kelempar. 2,4, Bu. Oh, ini Bayu. Oke. 2,4. Oke. Sebentar, saya masukin Bayu dulu. Oke. 2,4. Dari mana dapatnya? Saya dulu, Bu. Saya coba-coba. Oh, coba-coba. Nah, gini loh nih caranya nih. Tanda tanya itu kita misalin aja jadi X. Jadi kan kalian dapat nih min 5X. Nah, ini kan nah, begini kan kita jadi bisa menghitung tuh X-nya, ya nggak? X itu adalah tanda tanya. Ya udah, X itu jadinya gimana nih caranya? Ya, min 12 dibagi min 5, ya nggak? Nah, begini cara cepatnya. Min dibagi min plus 12 dibagi 5. 2,4 ya? Ya oke. Plus ya, jadinya ya. 2,4. Ya udah tutup kurung. Udah selesai tuh. Tinggal kita coret. Ini saya bersihin dulu ya. Ini nih bersihin dulu. Oke. Sekarang kita coret deh T-min 5-nya. Nah, kita buang. Bayu? Bye. Oh, Bayu. Ya, Bu. Damian kelempar ya? Damian kelempar, Bu, tadi, Bu. Dia ngechat Oh. saya, Bu. Tadi habis mati lampu soalnya rumahnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dicoret tinggal substitusi ya. Nah, kita masukkan ke sana nih. T-nya diganti jadi 5 ya. Nah, ya udah berapa nih jadinya? Sama dengan 0,36 dikali 5 berapa nih? 33, 15 tambah 3, 1,8 ya? Ditambah 2,4. Nah, jadinya 34,2. Oke. Ya udah selesai nih. Jadi Bentar, Bu, saya mau nanya, Bu. boleh apa? Itu kan 0,6 min 12 tuh, Bu. Itu kenapa tiba-tiba jadi 2,4, Bu? Oke, ini loh nih. Oke, ini nih. Nih. Ini loh. Min 5 ini akan kita kali dengan berapa? Nah, ini adalah berapanya nih. Supaya dapat min 12. Paham? Atau gini nih, sini. Saya ajarin ini cara cepet nih. Cara cepet kalau misalnya kalian mau langsung, boleh. Tapi kalau misalnya Bu, saya nggak bisa langsung.
Ya udah gini ini, saya ajarin pakai cara gini caranya. Kita bagi seperti ini nih. 0,36 T kuadrat, kemudian plus 0,6 T, kemudian min 12. Nah, kita bagi sama T min 5 ya. T min 5. Nah, cara baginya gimana, Bu? Nih, caranya. Kepalanya ini konsentrasikan pada kepala. Nah, ekornya nggak usah dilihat ya. 0,36 T kuadrat kita bagi sama T. Hasilnya apa? 0,36 T. Karena T kuadrat dibagi T. Nah, kemudian hasilnya, nah ini kita kali nih. 0,36 T kita kalikan sama T min 5. T min 5. Nah, ini cara panjang ya. Supaya kalian tahu asal muasalnya dari mana. Nah, kita kalikan, kita letakkan di bawahnya di sini. 0,36 T dikali T, ya udah 0,36 T kuadrat. Nah, jadi ini kayak pelajaran saat SMP susun panjang tapi angka ya, SMP, SD ya. Tapi kalau SMA sekarang udah pakai variabel nih. 0,36 T dikali min 5. Hasilnya berapa Julio? Ayo. 0,36 T dikali min 5 berapa? Dikali min 5 ya. Berarti min ya. Berapa tuh? 0,36 kali 5. 5 kali 6, 30, nyimpen 3 ya. 5 kali 3, 15, tambah simpenan 3, 18 ya, berarti 1,8. Nah, gitu cara ngitungnya. Kalian harus punya trik ngitung cepet ya. Ya udah, ini habis, tinggal dikurang ya, kurang. Nah, kalau dikurang berarti yang ini habis ya. 0,36 T kuadrat, 0,36 T kuadrat habis. Kemudian berarti tinggal yang ini ya. 0,6 T dikurangi min 1,8. Berarti ditambah ya, Julia ya. Ditambah tuh berarti 2,4 ya. Nah, nih sekarang kelihatan ya 2,4-nya dari mana. T, min 12-nya kita turun ini. Min 12. Nah, sekali lagi nih, masih bisa dibagi. 2,4 T kita bagi sama T. Kepala kita bagi kepala, hasilnya kita letakkan di sebelahnya di sini plus. Nah, ya udah 2,4 pasti. Nah, kemudian 2,4 kita kali lagi sama T min 5. T min 5. Oke. Maka kita dapat hasilnya kita letakkan di bawahnya sini. Nah, kita dapatnya adalah 2,4 T. Kemudian 2,4 kali 5. 20 ya. 20, nolnya dibuang, nyimpen 2. 2 kali 5 itu 10. Tambah 2, 12. Udah, min ya. Nah, hasilnya 0. Nah, perhatikan nih, kalau 0 berarti kita benar. Kalau bukan 0, nggak benar kita berarti. Ya udah nih, salah satu faktor yang lain adalah yang di atas nih ya. Ini adalah yang onono. Nah, begitu. Paham caranya? Bu, ya Bu, apa? Bukannya minus 12 di min 12, minus 12. Oh iya. Oh, jadi plus ya. Iya. 0 ya jadinya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Ya apa gitu? Ini kembali ke awal, berarti tujuan pemfaktoran tuh untuk menghilangkan itu. Untuk menghilangkan nih pembuat 0 per 0. Oke?
Paham ya? Itu nge-lag. Oh, Dengeran nggak, Bu? Suara oh, saya? tadi barusan putus-putus. Oke, Bu. Oke. Paham. Paham ya? Paham ya? Untuk menghilangkan pembuat 0 per 0. Siapa pembuat 0 per 0? Nah, ini T-nya. Kita pindah ruas dulu. Nah, begitu. Ini cara tercepat, trik cepat kita memfaktorkan. Siapa yang mau kita faktorin gitu ya? Paham ya? Jadi nanti kalau ketemu soal yang seperti ini jangan kelamaan lagi faktorin ya. Oke, ya udah kita udah selesai nih, tinggal ngasih kesimpulan ya. Jadi kecepatan saya copy aja. Kecepatan perubahan luas logam pada saat T-nya sama dengan 5 adalah 4,2. Satuannya berarti apa nih? Kalau kecepatan. Tadi pertambahan luasnya dalam sentimeter persegi. Nah, ya udah. Sentimeter persegi karena luas ya, bukan panjang ya. Mana ya? Ini. Sentimeter persegi per menit ya? Apa tadi? T-nya itu dalam menit. Oke. Per menit. Nah, dah gitu aja. Apakah jelas? Contoh 1. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi ini di sini kita tambahkan tujuannya agar buat 0 per 0 saya kopas. Membuat bentuk tak tentu ini dapat dihilangkan. Nah, jadi kalau pembuat 0 per 0 kita bisa membuang, kita hilangkan, ya udah kita nanti akan dapat hasilnya jadinya gitu ya. Oke, sekarang yang kedua nih. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan. Nah, ini rumus kelajuan, kemudian ditanya ini, yang A. A itu adalah, belum di-enter. Enter. Yang ditanyakan di A itu adalah nilai pendekatan. Nah, perhatikan nih. Pokoknya kalian jangan kemana-mana ya, harus menjawab pertanyaan soalnya. Oke. Nah, nilai pendekatan kelajuan. Pendekatan kelajuan. Oke, berarti pendekatan V ya. V itu adalah kelajuan. Nah, berarti dia adalah, saya enter lagi. Oke, ke bawah saya turunin aja soalnya. Oke. Pendekatan kelajuan berarti ini kita beri limitnya. Oke, ini saya enter aja. Ini saya tambahin limnya. Mana limnya? Saya copy dari sini. Oke, copy. Pindah ke sini. Nah, karena pendekatan kelajuan ya, berarti limit dari V. Nah, begini. Ini saya tutup kurung. Nah, sampai di sini apakah paham maksudnya? Paham ya? Pokoknya kalau ada kata-kata pendekatan nih, saya warnain aja nih biar kelihatan. Nah, pendekatan itu pasti limit. Jadi karena dia menanyakan pendekatan kelajuan, oh berarti limit V T-nya. Untuk T mendekati 5, ya udah limitnya di bawah limit ini T mendekati 5. Oke. Kemudian kita kerjakan nih. Nah, ini adalah permasalahan limit. Tadi kalau kita ketemu permasalahan limit nih seperti ini, soal limit T mendekati 5. T mendekati angka. Berarti langkah pertama tadi, langkah pertama yang kudu mesti wajib dikerjakan adalah apa tadi? Apa ya? Langkah substitusi. Nah, tuh. Langkah pertama, karena T mendekati 5 ya, mendekati angka, substitusi. Yang ini juga sama. Berarti substitusi.
Masukkan aja ke sana. Saya nggak kasih keterangan ya. Kalian harusnya udah mulai hafal. Nah, ini 5. Nah, ya udah, berarti ini sama dengan 25 dikurangi berapa nih? Sari, 25 dibagi 2. 25 bagi 2 berapa? 12,5. 12,5. Oke, 25 dikurangi 12,5. 12. Oke, 12,5. Oke, udah jadi nih ketemu. Bukan 0/0 ya, udah ketemu berarti. Ya udah jadi. Pendekatan kelajuan nilai ini saya copy aja. Jadi nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 adalah 12,5 kelajuan. Berarti satuannya apa ya? Sebentar, saya lihat satuannya. Meter per detik. Oke, ya udah, meter per detik. Detik itu second ya. Oke. Seperti itu caranya ya. Jadi ini harusnya menjawab pertanyaan sebentar. Menjawab pertanyaan Feli ya, Feli. Iya, Bu. Oke, jadi terjawab ya. Pokoknya kalau limit X mendekati angka, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah substitusi X yang didekati. Kalau udah langsung ketemu jawabannya, ya udah itu udah selesai. Tapi kalau dapat 0/0, nah berarti kita harus mencari nih biang keroknya siapa. Kita harus faktorin. Kemudian kita coret gitu ya. Baru substitusi sekali lagi. Oke, sekarang yang B. Percepatan saat T-nya 3. Nah, oke. Berarti percepatan. Nah, Bu, di sini nggak ada rumus percepatan. Nah, kita pakai konsep tadi. Percepatan itu adalah, saya pakai equation aja. Ini yang lempar lagi siapa ya? Kurang 1 nih orangnya. Percepatan itu adalah perubahan kelajuan ya. Kelajuan dibagi perubahan waktu. Nah, berarti di sini adalah sama dengan delta salah. Dibagi dulu ya. Kelajuan itu V. Delta V dibagi delta T. Nah, ya udah, delta V itu siapa? Delta V itu adalah berarti di sini, nih, saya tulis di sini, berarti VT dikurangi V3. Nah, begitu. Kemudian kan kita nggak tahu nih waktunya. Tapi saat mendekati 3, oh berarti T-nya harus dilimitkan ke 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti T-3. Nah, karena saat T mendekati 3, berarti memakai konsep limit. Nah, begitu ya. Ya udah, kita beri limitnya nih. Percepatan adalah, ini saya copy dari sini. Nah, di sini ada limitnya, limit. Copy. Nah, limit tapi di sini 3 ya waktunya. Nah, 3. Di sini juga. Nah, ini T-nya 3. Oke. Nah, kita udah dapat rumus percepatan. Ini saya tulis percepatan. Percepatan itu A. Nah, AT ya, berarti ya, karena dalam waktu T. Nah, seperti ini. VT kita udah punya nih rumusnya. Kita kopas aja deh nih. VT.
Taruh di sini. Nah, kemudian apalagi V3 ya berarti ya. Nah, kita hitung nih V3. V3 masukkan aja T-nya 3 salah. T-nya 3. Di sini juga 3. Oke, sama dengan berapa nih? Kalau T-nya 3. 15 dikurangi berapa nih? 9 bagi 2. Dimas. 9 bagi 2 berapa, Dim? Halo Bu, Ya, 9 bagi 2 berapa? 4,5 Bu. 4,5. Oke. Nah, 15 dikurangi 4,5 berapa, Bay? Kok Bayu lagi? Bayu hilang ya? Oh, udah masuk ya? Bayu udah masuk? Bayu. Halo Bu. Oh, Yang aku oke. mau tadi keluar lagi Bu. Kamu keluar masuk dulu ya? Oke deh. Nolek Bu, wifi Bu nggak jelas Bu ini Bu. Oke, asal wifi-nya aja yang nggak jelas ya. Bayu jangan nggak jelas ya. Bye. Dim, berapa Dim? Udah ketemu belum? 15 dikurangi 4,5. Berapa? Bentar Bu. 10,5 Bu. 10,5. Oke. Kita tinggal substitusi ke rumusnya nih. Kita ambil yang ini, ujungnya aja ya. Sama dengan, nah kita masukkan. PT-nya kita masukkan yang 5T min setengah T kuadrat ke sana. Nah, PT-nya kita ganti jadi 10,5. Oke, udah. Kita tinggal melanjutkan nih. Nah, gimana cara melanjutkannya lagi nih? Bagas, apa yang harus kita lakukan lagi nih? Ini saya rapiin dulu ya nih. Fungsi kuadratnya saya urutin nih. Apa yang harus dikerjakan lagi nih Bagas setelah dapat ini? Apa Bagas? Bentar Bu. Itu T-nya bisa dibagi nggak sih Bu? T-nya bisa dibagi? Dibagi sama siapa? Sama T yang depannya kan yang min setengah T kuadrat itu bisa dibagi sama 5T nggak Bu? Nah, ini kalau kamu cari langkah, ambil langkah pertama seperti itu keliru Bagas. Harusnya apa? Harusnya langkah pertama yang harus dikerjakan nih, baca lagi. Apa coba? Langkah pertama yang harus dikerjakan supaya nanti kamu saat ulangan kamu udah tahu tap-tap jalannya kemana itu kamu udah pasti. Apa? Apa suara Ibu putus-putus Bu? Oh, oke. Sekarang udah jelas belum? Udah Bu. Oh, coba kamu baca nih pekerjaan yang tadi, soal pertama tadi. Kalau udah dapat soal permasalahan limitnya, nah langkah apa yang harus dikerjakan berikutnya? Substitusi T Bu. Ya, itu dia. Itu yang harus dikerjakan Bagas ya, jangan lupa ya. Nah, yang ini juga sama nih. Kita kan udah dapat bentuk soal nih, kayak gini ya, limit. Ya udah substitusi. Karena T mendekati 3, maka substitusi terlebih dahulu. Ini wajib ya. Oke, substitusi ke sana nih. T-nya diganti 3 semua ya, Bagas. Ini saya udah enter belum? Udah. Sama dengan, oke kita substitusi nih ke fungsinya aja ya, limitnya. Perhatikan nih, saat kita substitusi, limitnya jangan dibawa. T-nya semua kita ganti dengan 3. Hasilnya berapa? Bagas, kamu sambil hitung. Sama dengan. Pembilangnya dapat berapa, Bagas?
Berapa, guys? Oh, bentar, Bu. Itu yang pertama 20,25 bukan, Bu? 20,25. Yang di mana ya? Yang min Ini setengahnya itu, Bu. Ah, min setengah kali ini 3 pangkat 2 berapa? 9. 9, berarti 9 bagi 2 berapa? 4,5, Bu. Berarti min 4,5 nih. Kemudian ditambah 15. 15 dikurangi 10,5 kan? 10,5. Iya, iya, Bu. Nah, yang bawah penyebutnya 0 ya? 0, iya. Oke, udah tuh. Yang atas dihitung tuh berapa? Yang min sama. 1. Salah. Min 4,5 ditambah sama min 10,5 berapa? Min 14,5. Serius? Iya, bukan, Bu. 4,5 sama 10,5 kok. Ini kan setengah tambah setengah itu jadinya iya, nambah ke 15, sini. 15. Min 15 ya. 0 dong, ya kan? Iya, 0. Oke. Iya. 0 per 0. Jadi kita dapat 0 per 0. Oke. Nah, sekarang kita cari biang keroknya nih. Ini kan bentuk tak tentu nih. Ya enggak? Nah, kalau bentuk tak tentu 0 per 0 berarti ada biang keroknya. Siapa biang keroknya, yo? Harusnya udah lebih cepat nih kalian. Siapa biang keroknya? Siapa Tegar? Biang keroknya siapa Tegar? P-3, Bu. Ya, oke. Udah nanti harus cepat ya. Pokoknya dari sini nih harus pindah. Oke, T-3 biang keroknya. Berarti kita harus faktorin dari sana nih, T-3 ya. Nah, ini saya hapus semua. Saya faktorkan jadi T-3. Oke, faktor satunya apa? Ayo Tegar. Min setengah T tambah 3,5. Min setengah T tambah 35. Tambah 3,5. Tambah 3,5, Bu. 3,5. Ya, Coba kita hitung ya. Ya, Bu. Min 3 kalau dikali sama 3,5 15 nih. 15 simpen 1 ya, 9 tambah 1 10. Oke, benar. Berarti tinggal kita coret ya sekarang ya. Biang keroknya ini kita coret aja dia. Biar nggak ngerecokin yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita buang. Ya udah, setelah ini tinggal substitusi. Jadi diingat ya, nanti langkah-langkahnya, step-stepnya itu kalian harus paham betul. Saya harus ngapain nih supaya nggak kelamaan ya. Ya udah, dapatnya adalah berapa nih Tegar? 3 dibagi 2 berapa? Min 1,5, Bu. 1,5 ditambah 3,5 jadinya 2. 2. Oke, ya udah. Kesimpulannya jadi ini percepatannya ya. Jadi percepatan apa tadi ya? Kopas aja ya. Percepatan pada saat percepatan mobil tersebut ya. Oke. Ini udah di copy belum? Nah, jadi percepatan mobil tersebut pada saat T mendekati 3 adalah 2 meter apa tadi? Meter per detik kuadrat. Ya udahlah saya copy aja. Nah, begitu. Apakah paham?
Dua contoh soal ini urutan kerjanya sama, hanya soalnya boleh beda. Tapi ada hal-hal yang selalu sama gitu ya. Yang selalu sama apa? Ini rumus ini selalu sama pasti. Nih. Rumus ini selalu sama. Kalau misalnya nanti yang diketahui adalah fungsi jarak, ST misalnya ya. Yang ditanya adalah kelajuannya. Kelajuan itu adalah berarti nanti kelajuan sama dengan perubahan jarak ya. Berarti di sini kalian tulis perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ya udah ini delta S dibagi delta T. Berarti di sini ST dikurangi S. Nah, saat waktunya berapa gitu ya. Kalau percepatan ya udah berarti perubahan kelajuan dibagi stepnya itu tangganya adalah yang atas sendiri adalah percepatan. Kemudian di sini kecepatan. Kemudian yang terakhir adalah jarak. Gitu. Urutannya selalu seperti itu tangganya ya. S itu adalah fungsi aslinya. Fungsi asli itu naik ke atas, itu jadi kecepatan, naik ke atas satu tangga, itu jadi percepatan. Paham ya urutannya ya? Nah ini konteks ceritanya bisa untuk lempeng yang memuai, bisa mobil yang bergerak, motor yang bergerak, pertumbuhan laju keuntungan, pendapatan, itu juga bisa ya. Nanti kalau soalnya saya ganti-ganti kalian tetap paham. Pokoknya hal yang harus kalian pahami adalah kata-kata kecepatan, kelajuan, percepatan, sama perubahan jarak ya, perubahan jarak, perubahan luas, perubahan keuntungan. Nah, itu adalah konteksnya. Oke, sekarang kita mulai ke kalau nggak ada pertanyaan dari sini nggak ada ya, beneran nggak ada. Saya ke pertanyaan kalian tadi di presensi ya. Nah, cara praktis menghitung limit tak hingga, akar tak hingga. Oke, terus tadi ada yang menanyakan cara mudah menghafalkan konsep. Jangan dihafalin Ales, tapi coba kamu praktek saat mengerjakan soal itu tadi yang step-step tadi kalian buat catatan kecil ya. Catatan kecil apa yang harus dilakukan pertama kali? Oh, menentukan X yang didekati siapa gitu ya. Atau T yang didekati siapa? Angka atau tak terhingga gitu. Karena mereka punya cara yang berbeda ya. Nanti pakailah diagram konsepnya, peta konsepnya itu penting sekali supaya kalian tahu saya harus kemana dulu. Gitu. Kemudian kalau misalnya kenapa bentuk soal harus diubah menjadi bentuk rumus? Nggak harus sih sebenarnya. Kenapa kita harus mengubah menjadi rumus? Karena kita mau mengambil rumusnya. Tuh, kita jadi harus menyamakan ke rumus ya. Nah, ini perhatikan. Kenapa kita harus mengubah soal menjadi sama dengan rumus? Karena kita mau memakai rumusnya gitu ya. Itu catatannya. Bu, kalau nggak usah diubah, boleh nggak? Boleh, tapi dikali akar sekawan gitu ya. Nah, jadi catatannya adalah mengapa bentuk soal harus diubah sesuai dengan rumus. Jawabannya apa? Agar rumus dapat dipakai. Nah, apakah selalu? Nggak harus selalu. Kalau kalian pakai kali akar sekawan, nggak usah disamakan dengan rumus gitu ya. Paham ya? Apakah menjawab tadi pertanyaan Cak? Jelas, Bu. Alicia. Oke. Jadi kenapa harus diubah sesuai dengan rumus? Karena kita mau memakai rumusnya jadi supaya sama gitu ya, bentuknya harus sama. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pemfaktoran. Jose yang pemfaktoran tadi ngerti ya maksudnya ya? Yang difaktorkan pasti X mendekati angka. Jose paham ya? Siapa yang akan difaktorkan? Pokoknya X yang didekati ya.
Jangan kemana-mana, supaya kamu nggak kemana-mana. Danu, cara praktis menghitung akar limit tak hingga. Oke, kita ke soal dulu limit tak hingga. Kalau misalnya nih, kalian dapat soal limit tak hingga. Nah, misalnya kalian dapat soal, sebentar saya cari soal dulu. Yang tak hingga ya. Sebentar. X mendekati tak hingga. Ini dia. Kalau kalian dapat soal seperti ini. Nah, ini limit tak hingga ya. Cara cepat. Nih, saya kasih nih cara cepat. Sama dengan jawabannya min 3 dibagi akar 2 plus 4. Nah, ya udah tinggal dirasionalin penyebutnya nih. Nah, siapa yang nggak ngerti? Bu Helen kok dapat tuh angka kayak gitu? Dari mana ya? Oke. Ini tinggal dirasionalin ya. Cara merasionalkan seperti ini kan? Nah, ini supaya menjawab nih tadi Gabriel tadi. Kenapa kalau dikali akar sekawan kok tanda plus? Yang tadinya plus berubah jadi min, yang tadinya min berubah jadi plus. Alasannya apa ya, Gabriel ya? Coba, siapa tahu kamu juga sebenarnya punya jawabannya. Enggak, Bu. Saya beneran nggak ngerti, Bu. Saya bingung. Gilby, bisa bantu jawab, Gabriel. Apa ya alasannya ya? Kenapa harus lawan tandanya nih? Kalau di sini, kok belum muncul? Kalau di sini plus, kok harus jadi lawan tandanya nih? Kenapa ya, Gilby ya? Tahu nggak? Biar hilang akarnya, Bu. Ya, betul. Seperti itu, Gabriel. Jadi, nih, kan kalau kalian dapat A min B dikali lawannya nih, A plus B, maka yang tengah hilang, ya nggak? Jadinya kalian pasti akan dapat bentuk tinggal A kuadrat min B kuadrat, ya nggak? Yang hilang, yang tengah kemana, Bu? Nah, ini perhatikan yang tengah. B kali min B dikali A, ini min AB. Min BA sama AB sama aja. Ini A dikali B jadi plus AB. Nah, perhatikan nih. Ini yang tengah itu hilang, ini hilang. Berarti kan kalau akar dikuadratin ya hilang akarnya. Kemudian apalagi angka dikuadratin. Apakah menjawab, Gabriel? Jadi kenapa harus pakai lawan tanda? Saya masih meresap, Bu, tapi udah ngerti dikit, Bu. Oke, pokoknya selalu ke rumus yang ini. Nih, supaya yang tengahnya hilang, jadi supaya kali pelanginya itu nggak ada akar 2 dikali min akar 4 plus 4 dikali akar 2, nanti mereka hilang, jadi akarnya hilang gitu, Gabriel ya. Jadi tinggal akar 2 kali akar 2 ya udah 2 doang gitu kan. Nah, ini hasilnya menjadi min 3 dikali, nah kan akarnya tetap di atas, kan yang penting merasionalkan penyebut. Akarnya masih, Bu, di atas, ya kan di atas. Konsentrasi kita kan merasionalkan penyebut gitu kan. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 dikali min 4, min 16. Nah, begini. Ya udah tinggal disederhanakan. Jadinya adalah 3/14 dikali akar 2 min 4. Nah, apakah jelas soal ini nih, soal yang ini? Saya mau tanya sama tadi yang bertanya siapa ya? Danu. Dan di mana Danu? Iya, Bu. Oh, oke. Ini paham nggak nih?
nomor soal untuk soal yang ini? Kamu Lumayan, nggak Bu. pahamnya? Lumayan? Beneran lumayan Lumayan, nggak? Bu. Kamu Iya, Bu. jangan bohong. Lumayan, Bu, lumayan. Oke. Ini Bu Helen dapat angka -3 ini dari mana kira-kira ya? Ini dari mana sih? -3 per akar 2 plus 4 itu berasal dari mana, Dan? -3 akar X, Bu. -3 akar X nggak ada. -3X akar X, Bu. Yang lengkap ngomongnya. Terus berikutnya. Yang akar 2 itu dapat dari mana? 2X akar 3, Bu. 2X akar 3. 2X akar 3. Dan 2X akar 3 tuh nulisnya kayak gini. Halo? Suara saya hilang?